Di Indonesia, sorry to say, pasti kalian protes. Yang paling cocok memimpin Indonesia, ini Sujiwo Tejo yang ngomong, adalah tangan besi. Karena cocoknya orang Indonesia itu beda sama cocoknya orang sana. Pernyataan Mbak Salsa soal Ibu Ana yang katanya AI. Ini tuh nggak tahu ya, yang dimaksud AI dari pernyataan Mbak Salsa ini soal Ibu Ana itu orangnya, perkataannya, atau apanya. Kalau yang dibilang AI itu orangnya, mohon maaf, itu adalah budenya, dan budenya itu adalah manusia asli, bukan AI. Lucu ya, saking playing victimnya, saking nggak mau salah, saking tidak mau mengaku itu kesalahan dan segala macam, bilangnya apa? Itu AI. Jelas-jelas itu manusia, bilangnya AI. Ternyata itu emak-emak sekarang ngakunya dia itu ODGJ, ya kan, dalam gangguan jiwa. Ada dua kemungkinan sih. Yang pertama, mungkin dia takut dihukum. Kan kalau orang gila nggak dihukum. Atau yang kedua, emang beneran ODGJ. Nah, kalau yang beneran ODGJ, berarti selama ini kalian terinspirasi perjuangan dari ODGJ, ya kan? Ternyata si ibu ini memang berkebutuhan khusus, guys. Tuh kan, udah dipuji-puji anak abah, dibilang Blackpink lah, teh kucing lah, segala macam. Nggak habis pikir. Ya pantesan aja, jangan-jangan selama ini kita madepin anak-anak abah yang kayak gini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang perdebatan ya, warna pink yang melibatkan seorang emak-emak pendemo beberapa waktu yang lalu yang dalam tanda kutip anarkis dan provokatif ya. Usut punya usut, ternyata emak-emak tersebut masuk kategori orang dengan perlakuan khusus, orang dengan kebutuhan khusus gitulah ya, atau gimana lah gitu, kata-kata yang lebih sopan gitu lah. Maksudnya gimana sih bang, apa dia orang gila gitu? Saya sih maunya bilang gitu kan, tetapi ya saya nggak tega dengan para anak abah yang sudah kadung menjadikannya itu panutan gitu loh. Anak abah emang beda ya, sejak dulu selalu beda ya. Orang waras dihina-hina dan orang gila dipuja-puja, dijadikan pahlawan. Anak abah emang lain. Tapi gak apa-apa lah ya, lanjutin aja. Yang penting kalian senang ya. Jadikanlah emak-emak kerudung pink tersebut sebagai junjungan ya, sebagai panutan. Kami rela kok, bener-bener kami rela, kami ridho, kami ikhlas. Jadikan nabi juga nggak apa-apa. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mbak ini kocak banget, belum ada yang pernah merasa menghujat ibu ini. Kata gue sih, stop guys, stop. Ini dia alasannya. Jadi ini ada klarifikasi dari keponakan ibu yang jilbab pink yang viral itu. Dia tuh kayak sampai ngangkat. Gue sampai kayak ya Allah. Lucu banget. Jadi bangun-bangun sih keponakannya ini udah kayak kaget banget. Lihat budenya bikin huru hara sampai-sampai dikatain AI itu kan, bukan AI. Ternyata si ibu ini memang berkebutuhan khusus, guys. Tuh kan, udah dipuji-puji anak abah, dibilang Blackpink lah, teh kucing lah, segala macam. Nggak habis pikir. Ya pantesan aja, jangan-jangan selama ini kita madepin anak-anak abah yang kayak gini semua. Gue juga sempat mikir kenapa ibu ini lolos dari polisi, karena dia udah sempat juga ada unsur pengancaman, juga provokasi gitu kan. Ternyata ibu ini memang butuh perhatian khusus, guys. Jadi nggak usah dimasukin hati, kata ponakannya. Yang bahayanya tuh orang sono tuh doktrin ibu-ibu seperti ini kan. Pantesan kayak orang sono kayak banyak yang lain. kayak lain gitu ya, emang macam kayak gitu ya kan. Jadi sebetulnya ya, dugaan netizen selama ini bahwa para pendukung abah ya kan, itu golongan orang-orang yang tidak waras, itu akhirnya ya kan semakin kesini itu semakin mendapatkan sebuah validasi. Oke lah, mereka mengklaim, menganggap diri mereka golongan orang cerdas. Tapi coba bayangin gitu loh,
mengklaim sebagai oleh orang cerdas, ya kan, dilakukan oleh orang yang tidak waras. Coba kalian masih percaya apa enggak omongannya? Aduh, saya sebetulnya no comment teman-teman ya, karena ini ya sangat ya miris gitu loh. Masa sih kami ya Ternak Mulyono bikin konten isinya menyudutkan orang ODGJ ibaratnya. Ya macam mana pula gitu kan. Ya tapi gimana lagi, kami mencoba untuk menyajikan sebuah fakta ya untuk kita ketahui dan renungkan bersama, sekaligus pengingat bagi kita bahwa memang anak-anak Abah itu adalah orang-orang yang agak lain. Lanjut. Jangan-jangan Salsa Erwina itu benar kalau ibu-ibu kerudung pink itu adalah AI alias deepfake. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Ibu-ibu kerudung pink yang menurut gua adalah provokator, kata Kak Salsa, ibu-ibu itu adalah AI. Gua nggak tahu ya yang dimaksud sama Kak Salsa AI-nya itu adalah manusianya, atau videonya, atau mulut ibu-ibu kerudung pink yang sedang menghina mencaci maki Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang jelas, gua baru menemukan klarifikasi dari keponakannya si ibu-ibu kerudung pink itu yang menyatakan bahwa itu adalah budenya, dan budenya itu adalah manusia asli, bukan AI. Lucu ya, saking playing victimnya, saking nggak mau salah, saking tidak mau mengaku itu kesalahan dan segala macam, bilangnya apa? Itu AI. Jelas-jelas itu manusia, bilangnya AI. Giliran video Ibu Sri Mulyani yang bilang guru adalah beban negara itu jelas-jelas video editan AI, malah dipercaya. Kalian ini gimana sih? Emang lama-lama capek juga ya kalau menghadapi netizen-netizen yang memang SDM-nya itu tidak mau dibenahi, bahkan pola pikir mindset-nya juga tidak mau dibenerin. Dikasih fakta, bilangnya buzzer. Giliran yang jelas-jelas itu deepfake atau palsu, atau editan, atau AI, malah dipercaya. By the way, untuk yang ngepost story tentang bude-bude ibu-ibu jilbab pink itu, boleh nggak story-nya di take down aja? Gua mah bukannya gimana ya, kasihan aja sama pendukung-pendukungnya atau anak-anak Abah gitu loh. Kasihan loh, mereka itu baru punya junjungan baru, mereka itu baru memiliki seseorang yang bisa dianggap ibu baru gitu ya kan, dianggap sebagai pahlawannya mereka gitu loh. Tapi ternyata ibu-ibu itu justru malah membutuhkan perhatian khusus. Kasihan loh, anak-anak Abah itu sudah mengharapkan sosok ibu itu loh. Baru aja anak-anak Abah mendapatkan panutan baru, udah kecewa aja. Udah gitu, kenapa lu bongkar kalau itu bude lu? Harusnya mah biarin aja mereka-mereka pada percaya kalau bude lu itu adalah AI. Kan kasihan mereka jadi terpatahkan oleh ekspektasi dan pemikiran mereka sendiri. Padahal mereka-mereka tuh udah kekeh loh. Kalau budelu itu adalah AI, artinya budelu itu tidak nyata, atau videonya itu dimanipulasi atau segala macamnya. Ternyata budelu itu real manusia. Berarti selama ini video yang dari kemarin gue buat itu adalah video tentang fakta. Walaupun gue dibilang buzzer, gue dibilang cair dan segala macam, tapi lihat, yang gue bilang itu adalah fakta. Jadi sekarang siapa yang buzzer? Tujuan gue buat konten tentang politik selain ada sedikit sarkas, sedikit edukasi, sedikit amarah, sedikit kritik dan segala macam ya. Gue sama sekali tidak memiliki visi misi untuk membodohi masyarakat Indonesia. Justru tujuan gue adalah untuk membuka pola pikir kalian yang masih pada sempit dan masih pada kecil. Sekaligus konten gue itu untuk membantu rakyat-rakyat kecil yang tidak bisa bersuara. Tapi sama seperti yang gue bilang di konten-konten gue yang sebelumnya, suara gue hanya untuk rakyat yang ingin diwakilkan. Kalau kalian tidak merasa terwakilkan, silahkan pergi dari akun gue, tidak usah tonton lagi video gue. Oke, tentang ibu-ibu kerudung pink masalah AI atau real, itu case close. Sekarang mari kita tetap fokus terhadap tuntutan. Sebentar ya. Saya tidak mau mengomentari mbak-mbak berambut merah ini ya, karena sudah kita dengar bareng-bareng. Cuma saya tertarik dengan isinya ya, isi yang dibahas yaitu emak-emak yang memang dalam kondisi berdasarkan pernyataannya, keponakannya gitulah ya, saudaranya gitu ya, di media sosial yang katanya memang emak-emak yang bersangkutan ini perlu kasih sayang lebih gitu kan katanya. Nah itu kan diartikan oleh banyak orang itu mengalami gangguan kejiwaan gitu. Nah sementara orang dengan kondisi seperti itu didukung mati-matian, dipuji mati-matian oleh Salsa Erwina yang saat ini berada di Denmark. Nah pertanyaan saya, apakah emak-emak berkerudung pink dengan Salsa ini 11-12? Jangan-jangan sama-sama mengalami gangguan gitu loh. Gangguan sinyal maksudnya. Lanjut. Halo Mbak Salsa, wanita cerdas yang saat ini sedang viral. Terkait argumentasi, terkait pernyataannya, terkait kritikannya terhadap pemerintah. Apalagi kemarin ya menantang debat Sahroni. Applause buat Mbak Salsa. Jujur, kalau persoalan itu saya dukung 100%, bahkan 1000% ya.
Akan tetapi ya, pernyataan Mbak Salsa soal Ibu Ana yang katanya AI, ini tuh nggak tahu ya, yang dimaksud AI dari pernyataan Mbak Salsa ini soal Ibu Ana itu orangnya, perkataannya, atau apanya. Kalau yang dibilang AI itu orangnya, mohon maaf Mbak Salsa ya, keponakan Bu Ana sudah memvalidasi bahwa Ibu Ana itu bukan AI. Akan tetapi emak-emak yang butuh perhatian, halah, butuh perhatian. Akan tetapi kalau misalkan yang disebut AI itu adalah ungkapan atau teriakan Ibu Ana soal Prabowo turun gantinya Anies, atau kata-kata ajakan ya Ibu Ana kepada para demonstran untuk lempar-lempar batu, untuk bakar kendaraan orang Cin, apakah itu yang disebut Mbak Salsa sebagai AI? Ayo dong Mbak Salsa jelaskan, klarifikasi yang mana yang disebut AI. Alah, si Ame yang kayak gitu juga diributin. Fokus dong ya ke masalah tuntutan yang 17+8. Saya mendukung ya, tuntutan 17+8 saya mendukung. Akan tetapi saya tidak sependapat kalau misalkan Ibu Ana alias emak-emak berkerudung pink ini dijadikan panutan, dijadikan representatif aksi kemarin, apalagi dianggap sebagai pahlawan. Dan pernyataan-pernyataan Ibu Ana yang mengarah kepada salah satu tokoh politik ya, ini mencederai aksi kemarin. Boleh setuju atau tidak ya, ini hak demokrasi, ini kebebasan berpendapat ya. Kalau misalkan berbeda pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Nah, coba Mbak Salsa jawab tuh ya pertanyaannya Mas Ame. Yang dimaksud AI itu apanya? Orangnya, ya kan? Demo anarkisnya, atau ucapannya yang mencaci maki Prabowo itu gitu loh. Tolong dijelaskan gitu loh, ya kan? Karena berdasarkan klarifikasi pihak keluarga ya, keponakannya ya emak-emak berkerudung pink itu ya kurang 1 sendok gitu loh. Nah, kalau Mbak Salsa itu memuji-mujinya, mendukungnya, bahkan menjadikannya ikon, nah saya khawatir jangan-jangan Mbak Salsa ini memang golongan anak-anak wabah, ya kan? Yang kategorinya memang kebanyakan itu nggak waras, kurang 1 sendok. Lanjut. Siapa kemarin yang pakai profil picture pink dan hijau? Dan pink itu terinspirasi dari emak-emak yang teriak Prabowo anjing, ya kan? Ternyata itu emak-emak sekarang ngakunya dia itu ODGJ, ya kan, dalam gangguan jiwa. Ada 2 kemungkinan sih. Yang pertama, mungkin dia takut dihukum. Kan kalau orang gila nggak dihukum. Atau yang kedua, emang beneran ODGJ. Nah, kalau yang beneran ODGJ, berarti selama ini kalian terinspirasi perjuangan dari ODGJ, ya kan? Ini mau bagaimana kalian? Makanya, jadi orang tuh kagak usah FOMO. Lihat dulu fakta dan datanya gitu loh. Nggak usah ikutan FOMO. Malu kan? Masa iya kalian perjuangan terinspirasi dari orang ODGJ? Nah, menurut teman-teman bagaimana? Saya tertarik dengan analisis netizen barusan di bagian depannya. Apakah emak-emak ini memang mengalami ya kurang genep gitulah ya, atau kurang 1 sendok gitu? Itu adalah sebuah kata-kata yang sangat halus lah gitu ya, daripada kita menyebutnya ODGJ, gangguan kejiwaan dan lain sebagainya. Mungkin lebih tepatnya adalah kurang 1 sendok gitu ya. Apakah emak-emak tersebut benar-benar kurang 1 sendok? Ataukah itu sebuah upaya atau bagian ya agar emak-emak tersebut itu lepas atau bebas dari jerat hukum? Karena memang yang dilakukan kemarin ini sangat macam kayak mana gitu kan, mencaci maki Presiden Prabowo, ya kan? Nah, kemudian juga anarkis, ingin menggantinya dengan Anies dan lain sebagainya. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Benar-benar kurang 1 sendok ataukah pura-pura atau dikondisikan agar terlihat seperti kurang 1 sendok agar lepas dari segala jerat hukum? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lanjut. Di Indonesia, sorry to say, pasti akan protes. Yang paling cocok memimpin Indonesia, ini Sujiwo Tejo yang ngomong, adalah tangan besi. Karena cocoknya orang Indonesia itu beda sama cocoknya orang sana. Tangan besi Margaret Thatcher.
Ya udah selesai. Siapa Mbak yang paling bertangan besi di Indonesia menurut Mbak dan cocok buat Intin? Paham kan? Saya sependapat nih dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Sujiwo Tejo, ya kan? Cocotnya orang Indonesia itu agak lain, ya kan? Ya, sebetulnya cocotnya orang Indonesia bukan agak lain. Yang agak lain itu adalah sebagian masyarakat Indonesia yang terafiliasi dengan paham dan aliran-aliran tertentu. Itu cocotnya bukan main, ya kan? Ya, luar biasa. Orang waras dikatain gila dan orang yang kurang 1 sendok dijadikan panutan. Bahkan calon presiden mereka kan juga orang-orang kurang 1 sendok sebetulnya. Lanjut. Akhirnya meminta maaf terkait tuduhannya tentang ibu kerudung pink itu hasil deepfake AI. Harus gue akui kalau Mbak Salsa ini pintar, kritis, memiliki banyak pengikut dan memiliki analisa yang tajam. Tapi dalam hal ibu kerudung pink, Mbak Salsa Erwina ini memang salah. Dan ya, inilah pentingnya untuk kita tidak mengkultuskan individu. Tapi gue juga memberikan apresiasi karena Mbak Salsa Erwina sudah melakukan permintaan maaf. Dan gue juga salut melihat Mbak Salsa mengkritisi pemerintahan saat ini. Tapi kalian semua sadar gak sih kalau keadaan pemerintah saat ini hasil akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya? Gak tiba-tiba langsung kayak gini aja gitu. Beberapa influencer yang saat ini dengan lantang seolah menyuarakan suara rakyat, dulunya mereka juga dibalik orang-orang yang mendukung pemerintah. Beberapa influencer ini juga kan yang sebenarnya secara sengaja atau tidak sengaja ikut serta menciptakan kondisi Indonesia saat ini. Kalian bisa cek sendiri lah beberapa tahun ke belakang, siapa saja influencer yang begitu romantisnya dengan pemerintah yang saat itu berkuasa. Dan di saat itu, gue justru termasuk salah satu orang yang kontra dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap menyusahkan rakyat. Poin yang ingin gue sampaikan di sini, yuk kita objektif dalam menilai sesuatu, jangan sampai kebencian menutup nalar. Karena kalau kebencian sudah menutup nalar dan akal, maka perpecahan ini gak akan pernah usai. Ya, kebencian jangan sampai menutup nalar lah, ya kan? Kalau kebencian menutup nalar, ya macam mana pula bangsa ini ke depan, ya kan? Aduh, ini coba ya saya bacakan ya. Ini adalah uploadan dari si Salsa itu ya. Ini adalah slide yang ditampilkan di bagian depan pada video barusan. Prabowo ANJING, Prabowo turun, gantinya Anies. Teman-teman jangan mudah ikut ke arus adu domba. Ini video udah terbukti potensi deepfake AI alias palsu tingkat tinggi. Palelo peang. Kalau kalian secara personal gak setuju, gak masalah. Pret. Katanya kau seorang ahli, ya kan, pemenang lomba debat seperti yang saya sampaikan dalam konten sebelumnya. Menang debat itu tolong dibedakan dengan benar berdebat, ya kan. Menang itu ya berarti Anda pandai bicara dan otot leher Anda besar, ya kan. Muka tembok, ya kan. Nah, itu kemungkinan besar Anda akan menang dalam berdebat. Tapi walaupun Anda menang dalam berdebat, belum tentu, ya kan, Anda itu benar ya. Ya macam kayak gini. Anda aja nggak bisa membedakan antara video asli dengan video hasil rekayasa AI. Udah gitu ngaku-ngakunya, ala kampret. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.